Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Oke, langsung saja saya akan membahas dulu mengenai kata dasar. Jadi kata dasar itu merupakan satuan bahasa terkecil yang memiliki makna dan tidak mengalami perubahan pada kata tersebut. Jadi kata dasar yang tidak ada penambahan apapun sehingga tidak mengalami perubahan. Misalnya, andai dia tahu, atau juga buku itu sangat tebal. Oke, yang selanjutnya adalah kata berimbuhan. Jadi kata berimbuhan ini merupakan suatu bentuk penambahan pada suatu kata. Kata imbuhan ini ada yang di awal atau disebut dengan awalan, di akhir atau akhiran, di tengah atau sisipan, atau juga ada kata gabungan. Nah, yang pertama kata awalan, imbuhan awalan atau yang disebut dengan prefix. Jadi imbuhan awalan ini merupakan penambahan kata tapi berada di awal. Misalkan bermain futsal setelah mata kuliah. Bermain, awal katanya itu kan dari main, tapi karena ada penambahan imbuhan di awal yaitu sehingga menjadi bermain. Imbuhan selanjutnya adalah imbuhan yang berada di akhiran atau yang disebut dengan sufiks. Nah, contoh kalimatnya itu adalah walaupun kalah kami tidak merasa kecewa. Nah, di sini itu adalah walau. Walau, asal katanya itu adalah walau, karena ada tambahan imbuhan pun sehingga menjadi walaupun. Nah, yang kedua adalah sudahlah, tak usah kau ungkit masalah. Nah, di sini itu ada sudahlah, awal katanya itu dari sudah, tapi karena ada tambahan imbuhan di akhir yaitulah sehingga menjadi sudahlah, tak usah kau ungkit masalah. Nah, yang ketiga adalah imbuhan di awalan dan juga di akhiran atau yang disebut dengan konfiks. Contoh kalimatnya adalah aku sudah menasehatimu. Nah, di sini adalah menasehatimu, awal katanya adalah dari nasihat, tapi karena ada tambahan di awal me dan juga di akhir mu, jadi menasehatimu. Yang kedua ada penghasilan dari usaha kami. Penghasilan, awal katanya dari hasil, namun karena ada tambahan peng dan juga di belakangnya ada an, jadi menjadi penghasil. Imbuhan itu adanya suatu tambahan kata yang juga dapat mengakibatkan perubahan makna. Yang keempat adalah imbuhan sisipan atau disebut juga dengan infix. Contoh kalimatnya adalah kinerja Pak Anton sangat baik. Nah, di sini adalah kata kinerja yang awalnya itu ada kata kerja, tapi karena ada kata sisipan in di tengah-tengahnya menjadi kinerja. Padahal awal katanya adalah kerja. Yang kedua adalah mobil melaju dengan kencang. Nah, di sini ada kata melaju, awal katanya itu adalah maju, tapi ada kata sisipan e dan l sehingga menjadi melaju. Jadi kata imbuhan ini disimpan di tengah-tengah suatu kata sehingga menjadi berubah makna seperti seperti maju. Jadi karena ada sisipan e dan l menjadi melaju. Seperti itu. Di sini saya akan membacakan kata partikel. Jadi yang dimaksud kata partikel adalah kata tambahan yang diletakkan di belakang kata dasar. Tujuannya untuk memperjelas maksud kata dasar. Adapun kata-kata partikel yang diletakkan di belakang adalah lah, kah, dan pun. Penulisan partikel ini ditulis serangkai dengan kata yang dituliskannya. Di sini ada contoh kata partikel pun. Yang pertama, aku pun akan turut serta dalam kegiatan bakti sosial ini. Yang kedua, jangankan berlari, berjalan pun Romi sudah kelelahan. Yang ketiga, bukan hanya hewan dan manusia, tumbuhan pun butuh nutrisi untuk tumbuh dan berkembang. Yang keempat, kondisi lingkungan yang bersih dari sampah pun belum menjadi terbebas 100% dari ancaman penyakit DBD. Yang kelima, aku mencintai suamiku, begitupun sebaliknya. Yang selanjutnya ada contoh kata partikel K. Yang pertama, siapakah sebenarnya yang meneror keluarga kita selama ini? Yang kedua, akankah kita bisa mewujudkan cita-cita ayah dan ibu? Yang ketiga, kemanakah lagi kita harus mencari nenek? Yang keempat, mungkinkah ayah akan memaafkan kakak setelah apa yang ia perbuat? Yang kelima, salahkah bila kita hanya berusaha tanpa disertai doa? Dan yang terakhir ada contoh kata partikelah. Yang pertama,
Bertahanlah atas semua ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadamu. Yang kedua, negaralah yang seharusnya bertanggung jawab atas nasib anak-anak terlantar. Penggalan kata. Penggalan kata dibagi menjadi dua, penggalan kata dasar dan penggalan kata turunan. Contoh penggalan kata dasar yaitu kemarin saya melihat dia menangis di taman kota sendirian. Berarti yang dipenggal taman. Nah, contoh yang kedua dari penggalan kata turunan yaitu aku merasa dia berbeda dari dirinya yang sekarang. Berarti yang dipenggal berpenggal beda. Selanjutnya kata depan. Perbedaan kata depan dengan gabungan adalah cara penulisannya. Imbuhan kata depan ke, dari, untuk, demi dituliskan secara berbeda dengan kata dasar. Contohnya, dia kemarin tidak ke sekolah dikarenakan sakit. Imbuhannya berarti ke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kata gabungan. Kata gabungan merupakan penggabungan antara dua kata yang membentuk suatu kata dan makna yang baru. Contohnya, artis ternama di Indonesia dikabarkan telah nikah siri dengan seorang atlet. Kedua, para penonton bertepuk tangan setelah gol tersebut tercipta. Ketiga, tolong garis bawahi salah satu jawaban yang benar. Keempat, bisa dibilang kalau benda tersebut merupakan benda yang multifungsi. Dan yang terakhir, kau harus bertanggungjawabkan semua kesalahanmu nanti. Jadi kata gabungan ini yaitu penggabungan antara dua kata yang menjadi satu dan mempunyai makna yang baru. Di sini yang tadi yang artis ternama di Indonesia dikabarkan telah nikah siri, yaitu nikah sirinya itu adalah penggabungan dari dua kata. Selanjutnya yaitu kata ulang. Beberapa kata ada yang harus dituliskan secara berulang untuk mencapai maksud yang sebenarnya. Kata ulang seperti ini harus disambung dengan strip untuk menuliskannya. Contoh, kata ulang sebagian. Misalnya, dedaunan di pohon itu mulai berguguran. Jadi dedaunan itu. Selanjutnya, orang itu adalah musuh bebuyutan kami. Mereka adalah tetangga sebelah kami. Lalu di jalan ini banyak bebatuan yang terjal dan para tetua desa sedang berkumpul di masjid. Selanjutnya ada kata ulang utuh. Contohnya, 1. Anak-anak itu sedang asyik bermain di taman. Kedua, bunga-bunga di taman terlihat seperti indah saat musim semi. Ketiga, orang-orang tengah berkumpul di suatu tempat yang tak jauh dari sini. Keempat, Bima mengajak teman-temannya untuk makan bersama. Dan terakhir, banyak buku-buku yang bagus di Gramedia. Jadi, kata ulang utuh itu kata yang berulang-ulang, misalnya anak-anak, bunga-bunga, itu berulang-ulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata singkatan dan akronim, serta menjelaskan tentang kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kata singkatan. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Singkatan tersebut bisa nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat yang diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan tersebut. Contohnya yang pertama, Insinyur Soekarno atau disingkat menjadi IR titik Soekarno. Yang kedua, Dr. Bakri atau disingkat menjadi DR titik Bakri. Yang ketiga, Magister Ilmu Komunikasi atau disingkat menjadi M titik Ikom. Yang keempat, Sarjana Keperawatan Berprofesi yang disingkat menjadi S titik Kep titik NS. Yang kelima, Sarjana Kesehatan Masyarakat yang disingkat menjadi S titik K titik M. Selanjutnya, kata akronim. Akronim adalah singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya, yang pertama, ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang kedua, SIM, Surat Izin Mengemudi. Yang ketiga, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat, AKABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang kelima, KOWANI,
Kongres Wanita Indonesia. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang kata gantiku, kaumu, dan nya. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang berfungsi menggantikan orang, benda, ataupun sesuatu yang dibendakan. Salah satu tujuannya adalah untuk membuat kalimat lebih efektif. Ada 6 jenis kata ganti, salah satunya adalah kata ganti kepemilikan. Kata ganti kepemilikan atau pronomina possessiva adalah kata ganti yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan atau kepunyaan. Tetapi ternyata penulisan kata ganti pun ada aturannya. Contohnya, yang pertama, tujuannya untuk mendirikan rumah sakit bagi anak yatim sungguh mulia. Yang kedua, semua yang kulakukan adalah wasiat terakhir orang tuanya. Yang ketiga, apakah sudah kau putuskan akan tinggal di daerah mana setelah menikah nanti? Yang keempat, apa saja yang kau tahu tentang calon suamimu itu? Yang kelima, dosaku bukanlah tanggung jawab orang lain.